Baik, selamat pagi pemirsa, masih bersama dengan saya di Dorcas di acara Obrolan Pagi edisi Jumat 12 Maret 2021 dengan topik mengembalikan kejayaan bulu tangkis Buleleng, dan sekarang kita sudah ada di segmen kedua. Jadi dipersilakan kepada pendengar setia Radio Guntur untuk menyampaikan aspirasinya di 23455 dan sudah ada telepon yang masuk, langsung saja. Ya, halo, dengan siapa dan di mana? Salam olahraga. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Narasumber PBSI Buleleng dengan siapa ini narasumbernya? Yang Gede Darmawan, Pak. Di Suwarjani. Oh iya ya. Saya baru tahu narasumbernya ini ya. Iya. Tapi saya berikan apresiasi ya. PBSI Buleleng ya. Nah, tetap kan untuk melatih ya, kita pemain-pemain yang baru ini ya. Nah, Adik tahu saya ini, suara saya ini? Iya. Adik tahu suara saya ini? Pak Gus Maung? Oh iya betul. Maaf ya. Pak Gus Begini ya. Mayong, ya. Ya, kalau Buleleng barometernya di Bali jaga si Buleleng saya akui. Dari ya tahun 50, 60, 70, 80, 90. Iya, itu gedungnya dulu di Jalan Ngurah Rai. Ya, itu gedung DPRD yang lama ya. Sekarang kan gedung Badan Keuangan Daerah ya. Itu saya ingat 60-an ya. Kayak saya kan, rumah saya kan di belakangnya di Kresna ya. Betul-betul pada waktu itu kejayaannya hebat sekali. Melihat kabupaten yang ada di Bali kalau bertanding sama Buleleng Singdang, Mekibung, dal gitu. Terus Bulelengnya berjuara ini terus ya. Namun sekarang ini kita berbagai daerah yang ada di Bali ini, maksudnya Pasar Batung, Tabanan dan daerahnya. Ini sudah menunjukkan gigi ya, sudah hampir berkembang ya. Inilah suatu hal yang kemajuan bulu tangkis yang di Bali ini sudah hampir merata. Tapi Buleleng tetap ya, kita masih tetap disegani lah lawan masih ini. Apalagi pelatihnya kali bertangan dingin ya, di Chandra ini ada berata ini Mas Faye. Ya, saya harapkan ya semua kita berjuang terus, apalagi Indonesia sekarang mau berangkat ke Birmingham ke Inggris, kejuaraan England yang sedang berangkat tanggal berapa ya, tanggal 21 hari ini ya, bertanding ya bulan Maret 17 sampai 21 tidak salah nih. Nah, ini suatu ingat terbayang sekali dengan Rudi Hartono kalau bermain 8 kali juara di England nih. Tapi dunia kalau timnya 15, awas Dewa di dunia ini paling kuat. Kalau timnya 15, ya ini apalagi pelatih seperti Tahir Cide ini pada waktu itu ya dunia ini enggak nih di Indonesia ini tidak ada penawan, apa siapkan pri dari Jerman sampai memukul Renat karena ya, sampai stres ya untuk mengalahkan Rudi Hartono tidak bisa ya. Nah sekarang di dunia sekarang ya, kita hampir merata nih. Sudah hampir dengan game 21 nih, keteteran Indonesia nih, apalagi Jepang, Taiwan, termasuk Spanyol, Korea Selatan dulu kan berlatih Indonesia nih, apalagi Cina, Malaysia nih dulu penggunaan Rudi Hartono, kayak juga penggunaan nih, sekarang Malaysia ini udah bukan Buleleng nih, bukan almarhum tuh, tahun 2001 kan main bulu tangkis juara tuh. Dan sana dulu ya setelah pensiun. Okay. Ya mudah-mudahan ya Buleleng semakin terus. Ya. Kita terus, dan apabila nih pemain-pemainnya sudah itu ya sudah dapat pengalaman nih, sudah semakin pelatih lah. Pelatih klub jadikan ini saya yakin nih pemain-pemain yang artinya sudah berpengalaman, ada sebagainya yang sudah berumur, rekrut ya dia tarik ke dalam untuk melatih anak-anak kita ini. Pembinaan yang terus jangan bergulder ini. Mudah-mudahan ya semakin terus Buleleng disegani di Bali dan di Indonesia nih. Kalau bisa berwakil seperti Chandra Braga ini sudah masuk
ke tim nasional dunia, ada pelatih dunia nih. Iya. Kita syukurlah Sandra pulang ke Bali di Buleleng nih, membina anak-anak kita di Buleleng. Terima kasih, salam olahraga. Ya, Selamat salam bernyapir, olahraga. mohon maaf lahir batin. Iya. Salam olahraga, Om Santi Santi. Terima kasih Pak Gusmaung ya. Jadi ada nostalgianya gitu Pak ya. Terus juga melihat situasi sekarang gitu. Ya jadi mungkin di belakang Pak Gusmaung ada yang mau menyampaikan aspirasinya terkait topik kita kali ini. Langsung saja telepon ke 23455. Ya sudah ada penelpon selanjutnya. Langsung saja kita angkat. Halo, dengan siapa dan di mana? Salam olahraga. Ya, salam olahraga. Selamat berjuang. Jaya. Putra Dana di Bakti Srages. Iya, Pak Putra Dana, silakan Pak. Iya, selamat pagi Pak D. Keduanya Selamat pagi. Tadi Pak pengurus Guru. baru PBSI 2021-2024. Jadi apa yang sudah dipaparkan tadi bagian daripada perjalanan bulu tangkis Buleleng ya. Untuk mengembalikan kejayaan bulu tangkis Buleleng tentu memerlukan tenaga, pikiran, dan tentu juga biaya karena bulu tangkis itu olahraga yang mahal ya Pak ya. Nah, cuman kami sadari yang maju aja di pengurus DDSI 3 periode ya, tentunya banyak kendala yang kita hadapi, khususnya adalah atlet itu sendiri karena berbentur masalah sekolah. Tapi sekarang karena ada pandemi ini sebenarnya persentase untuk pertemuan pelatihan mungkin bisa lebih ditingkatkan, dan kedepannya perlu juga ada ilmu pengetahuan tentunya ya. Sport science itu sebenarnya dari dulu ingin kita laksanakan kerjasama dengan Ganesha Sport Science, karena kedepannya olahraga tanpa itu rasanya juga akan tertinggal, karena selama ini kita lihat di Buleleng kita lakukan pelatihan secara manual. Itulah harapan kami. Tentu kedepannya semua jajaran yang ada lebih termotivasi, apalagi sekarang ini klub-klub pembinaan menjamur ya. Di samping distrik di Groga juga ada, di Kecamatan Sawan juga saya dengar ada, jadi lebih dinamis, lebih berkembang. Tentunya kita tidak hanya 19 atlet yang berikut di pembinaan DDSI, bisa lebih dari itu sebenarnya. Itu harapan kami ke depan yang cintakan bulu tangkis ke depannya lebih berprestasi dan berjaya. Mungkin juga saya bisa berikan penjelasan, bulu tangkis ini prestasi kita kurang tersiarkan ya, terpublikasi. Kita punya atlet yang luar biasa sekarang, Komang Ayu Cahya yang ada di Platnas Pratama, notabene sebentar lagi akan menjadi tim nasional, timnas ya, mudah-mudahan di Gubernur Solo. Dan itu berkesinambungan, tapi kita nggak berharap itu juga, karena kita pembinaan di Buleleng lebih instan lagi, terutama di Putra. Di Putra ini problem, karena dulu jayanya bulu tangkis Buleleng ada di Putra, sekarang beralih ke Putri. Itu harapan kita, Pak D, Ketum DPSI dan pengurus yang lain, Pak Iswatnyana lebih bersemangat. Tentunya juga dilibatkan atlet-atlet yang mantan untuk lebih membina lagi adik-adiknya ke depan. Saya yakin bulu tangkis Buleleng akan kembali jaya di tahun-tahun kemarin. Terima kasih. Selamat berjuang. Salam olahraga. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Putra Dana, dan mungkin di belakang Pak Putra sudah ada penelpon selanjutnya. Bisa langsung. Oke, sudah ada penelpon selanjutnya. Ya. Halo, dengan siapa dan di mana? Ya, Bung Dede. Ya, Gung De di Ngurah Rai. Ya, memang tidak mudah ya. Nah, kalau bulu tangkis ini olahraga termahal ya. Jadi Anda harus betul-betul memang tidak mudah. Dan memang peminatnya juga banyak. Nah, sekarang cara Anda itu harus lebih profesional lagi dan terus dilanjutkan agar sukses yang dulu pasti bisa kembali, karena termasuk kerja keras Anda ini sangat bagus bagi negara penerus. Buleleng ini jangan ketinggalan, karena tangkis ini penggemar dari anak-anak dan dewasa. Itu kami sangat sekali kami harapkan Anda tetap kerja keras, jangan pandang mundur untuk memajukan tangkis Buleleng. Om Santi Santi Om. Ya. Om Santi Santi Om, terima kasih Pak Gung De untuk apresiasinya ya.
Ya, mungkin langsung saja ditanggapi dari Pak Gus Maong, terus Pak Putradana tadi juga dan Gung De juga yang sudah memberikan apresiasinya. Ya, ke Pak Ketum dulu. Terima kasih kepada 3 penelpon yang betul sangat peduli dengan perkembangan bulu tangkis Buleleng. Kami akan sekali aja merangkum menjawab pertanyaannya. Dan kepada Gus Maong, Pak Putu Putradana, dan Gung De, khusus kepada Gus Maong, saya akan terima kasih atas supportnya. Semoga apa yang menjadi harapan beliau itu akan terjadi. Nah, untuk Pak Putu Putradana, kita tahu bahwa beliau adalah mantan pengurus PBSI, jadi beliau sangat tahu gimana jerawan di PBSI Buleleng itu. Karena beliau sudah 3 periode sebagai pengurus PBSI Buleleng. Terima kasih Pak Putu. Dan mengenai soal sport science itu memang sudah kami programkan, nanti kami akan bekerjasama dengan FOK Uliksa. Mudah-mudahan rencana ini bisa terlaksana. Untuk Gus D, terima kasih atas supportnya. Memang kami selalu melakukan pembinaan dan selalu akan merekrut mantan-mantan atlet. Itu hal kami buktikan dengan kepada mantan-mantan atlet yang masih potensial, itu kami undang setiap minggu untuk hadir sebagai sparring dari anak-anak kami. Dan kebetulan juga karena kesibukan ataupun jadwalnya berbenturan dengan mereka, ada kadang-kadang mereka itu datang, kadang-kadang mereka tidak bisa datang. Mungkin itu. Terima kasih atas support teman-teman dan para penelpon hari ini ya. Dan selanjutnya Pak. Ya, terima kasih. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketum, ucapan terima kasih juga atas dukungannya dan partisipasinya dalam acara ini kepada Pak Gus Maong, Pak Putu Putradana dan Pak Gung De, khusus kepada Pak Putu Putradana yang juga merupakan senior yang di PBSI dulu, dan terus terang saja banyak hal yang bisa kita pelajari selama bekerjasama dengan Pak Putu. Sudah barang tentu tahu persis keadaan PBSI saat ini dan juga dulu. Usulnya tentang masalah sport science tadi sudah disinggung oleh Pak Ketum. Tadi menyampaikan tentang perlunya banyak atlet yang kita bina. Tentunya ini adalah masukan dan yang sangat baik bagi kami di Binpres, tapi kita harus sesuaikan juga dengan keadaan dana tentunya, karena banyak menampung atlet, terutama di bulu tangkis itu termasuk salah satu cabang olahraga yang mahal dalam hal kok ya bolanya. Dan juga kita dengan kapasitas lapangan 3 lane itu mungkin kita harus pintar-pintar ngatur waktu, apalagi saat ini sedang kondisi pandemi ini, jadi kita tidak bisa latihan sekalian, jadi dibagi beberapa sesi ya. Jadi usulnya sangat baik, karena kita juga semakin banyak atlet yang bisa kita bina, kita bisa nanti semakin banyak yang mungkin kita akan pantau, dan juga yang potensial akan semakin banyak yang kita bisa prospek ke depan untuk dijadikan atlet yang berprestasi. Nah, mudah-mudahan nanti kita juga punya program di Binpres, atas izin Pak Ketum juga ingin memantau atlet-atlet yang ada di daerah-daerah ini, terutama yang masih usia dini. Kalau memang dia potensi, nanti mungkin kita ada penawaran untuk kita bisa bina. Jadi kita sekarang mungkin selain kita menunggu mengadakan seleksi, kedepannya kita menjemput bola lah. Jadi siapa tahu di pelosok-pelosok itu karena kendala transportasi dan lain sebagainya, sebenarnya mungkin punya atlet potensi. Jadi mungkin ke depan kita seperti itu. Salah satunya adalah sesuai dengan tema kali ini untuk mengembalikan mengembalikan kejayaan bulu tangkis Buleleng, dan kita juga harus siap sampai program sejauh itu. Terima kasih. Iya, jadi tadi penelpon yang tanya-tanya, sekarang Adi lagi yang lanjut tanya-tanya gitu Pak ya. Iya, jadi ke Pak Ketua Umum dulu ini, bagaimana peran KONI Buleleng dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk latihan? Baik, terima kasih. Peran KONI Buleleng terhadap cabang-cabang olahraga prestasi di bawah KONI Kabupaten Buleleng itulah sudah sangat baik. Hal ini kita buktikan dengan diberikannya ada tiga macam tuh. Yang satu dana pembinaan, yang satu dana kejuaraan, yang satu lagi bagi kami itu dana untuk menjalankan kejuaraan juga. Nah,
pada kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Ketum KONI Kabupaten Buleleng yang telah selalu sangat mendukung setiap pengkap olahraga prestasi yang ada di Kabupaten Buleleng, dan selalu KONI itu akan memberikan fasilitas atau dukungan kepada atlet yang berprestasi. Satu contoh dalam rangka memproteksi atlet berprestasi itu, kami dari KONI Kabupaten Buleleng diberikan bantuan untuk Ayu Pani itu sebesar 5 juta sebagai uang dana pembinaan. Itulah salah satu bentuk kepedulian dari KONI Kabupaten Buleleng terhadap cabang-cabang olahraga prestasi yang ada di bawah naungan KONI Kabupaten Buleleng. Ya, jadi sudah memberikan gitu Pak ya, dan selalu pasti memberikan dukungan kepada kita di PBSI gitu Pak ya. Ya, selanjutnya ke Pak Binpres. Ya, giliran gitu kan ditanyanya. Apa sih target dari Binpres PBSI di tahun ini Pak? Tahun ini karena belum porprov, kita sih inginnya turnamen sudah mulai dibuka, karena turnamen atau kejuaraan itu adalah sebagai ajang evaluasi pembinaan selama ini yang kita telah lakukan. Apakah, dan kita juga tentunya dari turnamen atau kejuaraan itu kita bisa mengevaluasi, oh kita kendalanya di sini. Nah, mudah-mudahan sih seperti Desember kemarin Denpasar sudah berani membuka turnamen ya. Dan kita Astenggare hasilnya bagus, jadi dari sana kita bisa melihat programnya berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan ini tahun ini ada daerah-daerah yang sudah berani dan diizinkan membuka suatu kejuaraan sebagai barometer atau tolak ukur atlet-atlet kami yang selama ini kita sudah bina. Kita ini sudah gregetan sekali nih, sudah gregetan sekali. Begitu juga atlet-atletnya. Ayo Pak, apa nih? Ya kita sudah, tapi sejauh ini juga memang sih kita harus bersama-sama untuk mensukseskan agar penularan COVID ini bisa terhambat. Jadi kita harus mendukung apapun program pemerintah. Tapi kalau turnamen seperti kemarin itu memang kita tetap prokes, tidak ada penonton. Mudah-mudahan ini ada bulan-bulan depan yang ada turnamen, kita pasti harus kita sudah siapkan. Dari itu tentu seperti tadi yang sampaikan, itulah evaluasi kita. Jadi di mana kita kekurangannya, di mana kita kelebihannya, agar kita bisa mengevaluasi untuk perbaikan ke depan. Jadi doain saja, mudah-mudahan suasana semakin membaik. Jadi kejuaraan sudah terbuka lagi. Iya, jadi seru sekali pembahasan kita kali ini, mengembalikan kejayaan bulu tangkis Buleleng gitu ya. Dan tanpa terasa hampir 1 jam nih, dan tinggal menghitung menit lagi nih. Udah sejam kita menemani pemirsa dan menemani pendengar setia Radio Guntur. Dan sebelum menutup acara kali ini, jadi dipersilahkan kepada Pak Ketua Umum dan Pak Binpres untuk menyampaikan closing statement-nya pada pendengar setia Radio Guntur di luar sana. Terima kasih. Sebelum saya menyampaikan closing statement, izinkanlah saya, aku Ketua Umum PBSI Kabupaten Buleleng, menyampaikan selamat Hari Raya Nyepi. Semoga pelaksanaan Tapu Brata penyepian itu kita laksanakan dengan baik. Dan sebagai closing statement, saya sangat mengharap sekali kepada insan-insan olahraga ataupun klub-klub yang ada di bawah nama ini untuk selalu mendukung program-program kerja dari PBSI Buleleng. Sehingga dengan demikian, mudah-mudahan dengan kebersamaan dan semangat dari pengurus kita, teman-teman atlet, prestasi olahraga bulu tangkis Buleleng ke depan akan lebih baik. Terima kasih. Ya, selanjutnya. Ya, terima kasih. Kami mengajak seluruh masyarakat Buleleng untuk bersama-sama mendukung kegiatan perbulu tangkisan Buleleng. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi untuk mengembalikan kejayaan bulu tangkis Buleleng. Dan tidak lupa juga kepada Bapak Ibu, ayo ajak anak cucunya untuk berolahraga bulu tangkis, karena semakin banyak atlet-atlet junior kita, jadi semakin banyak pula yang bisa kita lihat untuk kita cetak ke depan menjadi atlet. Dan kepada pemain-pemain senior, mari seperti tadi arahan Pak Ketum, ayo datang ke GOR. Kita masih sangat berharap nih bisa menularkan ilmunya jadi kepada junior-juniornya paling tidak hari Minggu. Jadi kita terbuka. Jadi kita terbuka sebagai juga acara reunian dan lain sebagainya untuk mengakrabkan kembali, untuk bersama-sama
mengembalikan bagaimana sih harus kita lakukan. Jadi siapa tahu ada sumbangsi, saran dan usul, kita tetap terbuka demi kemajuan atau demi kebangkitan perbulu tangkisan Buleleng. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua Umum PBSI Buleleng, Bapak Gede Darmawan, dan ke Pak Binpres juga. Terima kasih Bapak Gede Suarnyana untuk apa yang boleh disampaikan hari ini, di-sharingkan hari ini gitu ya. Jadi ini tidak menjadi beban tersendiri untuk PBSI, ini harusnya menjadi tanggung jawab kita bersama di masyarakat Buleleng gitu ya. Paling tidak kalau kita tidak menjadi atletnya, ayo kita dukung gitu ya. Kita dukung tim ini, karena kalau membangkitkan hanya mengandalkan PBSI saja ya sudah, ternyata tim masyarakat lain tidak mendoakan, masyarakat lain juga tidak peduli gitu ya gimana gitu ya, karena ini adalah kita adalah masyarakat Buleleng yang perlu juga tahu ini, dan kita juga perlu untuk peduli terhadap ini gitu ya Pak ya. Jadi seru sekali pembahasan kali ini, ada begitu banyak saran dan ada tadi juga ada apresiasi yang disampaikan oleh pendengar setia Radio Guntur. Dan sampai di sini obrolan kita kali ini terkait mengembalikan kejayaan bulu tangkis Buleleng. Dan kepada pendengar setia Radio Guntur, jangan lupa untuk terus mendengarkan obrolan pagi setiap hari Selasa dan Jumat di jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Dan tanpa terasa kita sudah ada di penghujung acara. Sampai jumpa di obrolan pagi selanjutnya. Bye!